Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramdan dengan NIM 118206074 dari kelompok 1 Praktikum Biokimia semester 5 kelas C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sendiri, Nazila Nurlaila dengan NIM 11820600078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Pesona Ilahi dengan NIM 11820600079 dari semester 5 kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faiza Siregar, NIM 118206084 dari Pendidikan Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Permata Hati dengan NIM 11820600091 dari semester 5C. Pada praktikum kali ini, kami akan mempresentasikan kepada kalian bagaimana praktikum uji enzim alfa amilase. Nah, pada praktikum kali ini ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu sendok. Kemudian kita menggunakan cobek. Kemudian kita menggunakan piring dan juga kita menggunakan wadah. Untuk bahan yang kita gunakan pertama itu ada nasi. Kemudian ada betadin dan juga air. Air di sini itu ada beberapa jenis air. Yang pertama air biasa, kemudian air es, yang ketiga adalah air yang panas atau air yang mendidih. Oke, baik, di sini saya akan melakukan praktikum ya, yang itu untuk enzim amilase. Dimana pertama itu kita memasukkan nasi yang sudah dicampurkan air terlebih dahulu ke dalam gelas. Kemudian masukkan saliva ke dalam larutan nasi tadi. Kemudian tetesi dengan iodin atau biasa kita sebut betadin. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk di luar gelasnya itu saya menggunakan air dingin ya teman-teman. Oke, setelah betadinnya tercampur dengan saliva, kemudian kita aduk menggunakan tusuk gigi sampai merata dan juga terlihat di sini sudah ada perbedaan warna ya. Yang bisa kita lakukan itu pertama kita simpan nasi di sini. Kemudian kita ulek. Dan dikasih air sedikit. Setelah nasi dan campuran nasi dengan air itu dirasa sudah cukup halus, kita pindahkan nasi ke dalam saliva ini. Jadi di sini udah ada saliva yang saya sediakan. Kita campurkan nasi ini dengan saliva. Setelah dimasukkan, kita campurkan dengan betadin sekitar 5 tetes. Sampai 20 menit. Setelah dilakukan pencampuran tadi, kita tunggu selama 20 menit. Kemudian inilah hasil setelah menunggu 20 menit menggunakan air biasa. Pertama, nasi diberikan air sedikit saja untuk mempermudah pada saat menghaluskan nasi.
Setelah itu, saya tumbuk nasi itu sampai halus. Setelah nasinya halus, nasi yang sudah halus tadi disimpan ke dalam wadah. Lalu tuangkan saliva ke dalam nasi yang sudah halus tadi. Lalu aduk secara homogen dengan menggunakan sendok. Tunggu hingga 5 menit sampai larutan homogen. Lalu tuangkan betadin ke dalam nasi yang sudah dihaluskan tadi, yang telah diberi saliva juga. Setelah itu aduk lagi hingga rata dan homogen. Lalu tunggu hingga 20 menit sampai larutan amilum yang telah diberi saliva tadi dan juga air hingga berubah warna. Dan inilah hasilnya. Pertama, memasukkan nasi yang telah dihancurkan ke dalam gelas, kemudian menambahkan saliva ke dalam gelas seperti ini. Memasukkan gelas yang berisi nasi dengan saliva, kemudian tunggu selama 5 menit, lalu masukkan betadin ke dalam gelas tersebut, lalu aduk, lihat hasilnya seperti ini. Kesimpulan dari praktikum aktivitas enzim alfa amilase pada saliva adalah pada sampel pertama yang diletakkan di suhu ruang ketika ditambahkan iodin pada menit ke-5 dan diaduk, larutan menjadi berwarna ungu tua. Sedangkan setelah dibiarkan selama 20 menit, larutan menjadi berwarna putih keunguan. Hal ini menunjukkan bahwa enzim alfa amilase dapat bekerja atau glukosa mulai terbentuk. Pada sampel yang kedua yang direndam dengan air es, ketika ditambahkan iodin pada menit ke-5 dan diaduk, larutan berwarna biru tua kehitaman. Sedangkan setelah dibiarkan selama 20 menit, larutan menjadi berwarna ungu tua pekat. Hal ini menunjukkan bahwa enzim alfa amilase bekerja dengan terhambat atau belum bekerja. Dan pada sampel yang ketiga yang dipanaskan, ketika ditambahkan iodin pada menit ke-5 dan diaduk, larutan berwarna biru tua kehitaman. Sedangkan setelah dibiarkan selama 20 menit, larutan menjadi biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa enzim alfa amilase terdenaturasi atau tidak berhasil mengubah amilum menjadi glukosa.